Halo Sobat Review Militer. Sebagai negara non-blok layaknya negara kita Indonesia, Mesir dikenal sebagai salah satu negara yang berani mengabaikan skema undang-undang Qatar Amerika, tak lupa Turki, dan juga India. Saat ini, Mesir mampu meningkatkan kekuatan militer negaranya secara signifikan dengan cara membeli alutsista kelas Wahid baik buatan Barat maupun Timur. Apa rahasia dari Angkatan Udara Mesir sehingga dapat memiliki dan mengoperasikan berbagai macam jet tempur buatan Barat maupun Timur? Sejarah mencatat bahwa Mesir mendapatkan alutsista buatan Barat dan Timur karena hal ini sangat dipengaruhi oleh pergolakan politik di dalam negerinya. Pada masa pemerintahan era Gamal Abdel Nasser, yang merupakan seorang penggagas pan-Arabisme, Mesir cenderung lebih dekat dengan pemerintahan Uni Soviet. Beberapa pesawat buatan Soviet yang dioperasikan AU Mesir adalah MiG-19, MiG-21, MiG-15, dan helikopter Milmi-1. Ketika Mesir di era Anwar Sadat maupun Hosni Mubarak, politik luar negeri Mesir lebih cenderung mendekat ke barat, terlebih pasca perjanjian Camp David 1978 dengan Israel. Maka pada saat itu Mesir mulai mencari alutsista barat dan menghentikan ketergantungan atas alutsista Soviet. Dimulai dengan akuisisi jet tempur F-4 Phantom dari AS tahun 1979 serta Dassault Mirage dari Prancis sejak tahun 1981. Pada era modern ini, Mesir mengoperasikan banyak sekali alutsista blok barat dan timur. Untuk fighter jets, Mesir tercatat mengoperasikan 220 F-16. Hal ini mencatatkan Mesir sebagai operator F-16 terbesar keempat di dunia. AU Mesir juga memiliki 44 unit MiG-29. Pembelian terbaru jet tempur Mesir adalah 24 unit Su-35 dan 5 pesawat diantaranya sudah diterima Mesir, 24 Eurofighter Typhoon, 24 unit Dassault Rafale, bahkan Mesir sudah menandatangani kontrak baru untuk 30 Rafale tambahan. Untuk helikopter, Mesir mempunyai 62 Mi-8 dan Mi-17 era Uni Soviet, 46 Kamov Ka-50 buatan Rusia, 46 helikopter Apache, 19 CH-47 Chinook, dan masih banyak lagi. Mengapa Mesir bisa mengoperasikan berbagai alutsista baik blok barat maupun timur? Mesir sendiri bisa saling berbagi data dan saling berkoordinasi antara satu pesawat dengan yang lainnya karena unit Research and Development Militer Mesir yang bekerja sama dengan perusahaan elektronik asal Mesir, Benha Corporation, membuat sebuah peralatan yang mampu menghubungkan berbagai radar, pesawat, sensor, pengintaian, dan sistem peperangan elektronik dan mengintegrasikan semua informasi dan data yang mereka terima ke dalam sebuah alat yang bernama RIS-C2 atau Radar Integration and Surveillance Command Center. Peralatan ini berfungsi membuat koordinasi antara angkatan laut, udara, dan darat Mesir, baik yang menggunakan alutsista buatan barat maupun timur, dapat berjalan dengan baik. Sistem pertahanan udara Mesir juga dibuat sama, yaitu untuk mengenali mana kawan dan mana lawan atau friend and foe. Walaupun pesawat AU Mesir buatan Rusia dan Air Defense Systemnya buatan US, maka sistem Arhanud Mesir dapat mengenalinya, atau vice versa. Mesir sendiri baru-baru ini membangun sebuah command center dan kantor Kementerian Pertahanan di daerah ibu kota baru yang dikenal sebagai Octagon, dan bangunan ini nantinya jika sudah full operation akan mengalahkan gedung Pentagon AS. Untuk mempermudah maintenance pesawat, Mesir cukup menjaga hubungan baik dengan Rusia pasca bubarnya Uni Soviet. Hal ini dibuktikan dengan masih cukup banyak pembelian alutsista dan juga latihan bersama antara militer Mesir dan Rusia. Begitu juga dengan blok barat sendiri. Mesir juga menjaga hubungan yang cukup baik khususnya dengan AS. Mesir sendiri merupakan negara major non-NATO ally atau MNNA. Mesir cukup banyak mendapatkan bantuan untuk maintenance, pelatihan, dan lain-lain seperti halnya dengan Rusia. Kiranya, hal yang dilakukan oleh pemerintah Mesir ini bisa juga ditiru oleh kita, bangsa Indonesia, sehingga Indonesia dapat lepas dan bebas dalam menentukan pembelian sebuah alutsista tanpa bayang-bayang Qatar. Salam.
Review militer.